Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Soal matematika, ekonomi, bisnis. Yang pertama diketahui permintaan P sama dengan 13 min Q. Untuk penawaran, fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,25 Q. Pajaknya 20% dari harga jual. Ditanya, berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Kemudian beban pajak yang ditanggung konsumen berapa persen. Beban pajak yang ditanggung produsen berapa persen. Serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang pertama, kita cari dulu harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Yaitu sebelum pajak, QD fungsi permintaan P sama dengan 13 min Q. Kemudian QD sama dengan 13 min P. 13 min P diperoleh dari min Q pindah ke ruas kiri menjadi Q. P pindah ke ruas kiri menjadi min P. Kemudian ada QS. QS ini jumlah penawaran. Fungsi penawarannya yaitu 3 plus 0,25 Q. Kemudian di sini sama dipindah 3 plus 0,25 Q sama dengan P. Selanjutnya di sini untuk yang 3 pindah ke ruas kanan. Karena dia di sini plus, pindah ke ruas kanan berarti menjadi min 3. Di sini 0,25 Q tetap. Setelah dipindah jadinya P min 3. Kemudian Q sama dengan P per 0,25. Ini pindah ruas ke kanan jadi dia per ya. Terus min 3 per 0,25 Q. Q sama dengan 4P min 12. 4P diperoleh dari di sini ya. P per 0,25. Artinya di sini 1 ya, ada 1 P. Kalau nggak ada angkanya dianggap ada 1. Berarti 1 dibagi 1P dibagi 0,25 sama dengan 4P. Kemudian 3 dibagi 0,25 hasilnya minus 12. Kemudian selanjutnya kita cari harga dan jumlah keseimbangannya sebelum pajak yaitu dengan cara QD sama dengan QS. Untuk persamaan QD ini 13 min P diperoleh dari sini ya. QD sama dengan 13 min P. Kemudian QS diperoleh dari persamaan yang ini. Jadi QD sama dengan QS yaitu 13 min P sama dengan 4P min 12. 13 kemudian ditambah 12. 12 ini diperoleh dari ini minus 12 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri jadinya plus 12. Kemudian 4P plus P. Nah, P ini diperoleh dari min P yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadinya plus P. Kemudian 13 ditambah 12 hasilnya 25. 4P plus P sama dengan 5P. Jadi nilai P sama dengan 25 per P. 25 per P. Hasilnya P sama dengan 5. Kemudian untuk nyari jumlah permintaan tersebut yaitu fungsi QD sama dengan 13 min P. 13 min P ini diperoleh dari sini ya, tadi QD fungsi QD sama dengan 13 min P. Kemudian kita masukkan angka ini, P sama dengan 5 itu kita masukkan ke persamaan QD. QD sama dengan 13 min P. Kemudian 13 min 5. QD sama dengan 8. Jadi harga keseimbangan pasar sebelum pajak adalah PE sama dengan 5. PE-nya itu ini.
Kemudian jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah QE sama dengan 8. QE sama dengan 8 itu diperoleh dari sini, QD. Kemudian selanjutnya itu ada harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Sesudah pajak, persamaan penawarannya akan berubah, sementara permintaannya tetap. P sama dengan 13 min Q atau diubah lagi menjadi persamaan Q sama dengan 13 min P. Penawaran sesudah pajak dengan T sama dengan 20%. Kita ubah menjadi desimal. 20% ini berarti 20 per 100, berarti 0,20. Nah, kemudian kita gunakan fungsi penawaran. P sama dengan 3 ditambah 0,25 Q, kemudian ditambah 0,20 P. 0,20 ini diperoleh dari si pajak ini tadi 20% yang udah diubah ke desimal. Yaitu di sini ada P min 0,20 P. Kita satukan. Yang di sini P, ini P, berarti 0,20 pindah ke ruas kiri. Nah, ruas kiri jadi minus 0,20 P sama dengan 3 ditambah 0,25 Q. Kemudian di sini P minus 0,20 P, artinya di sini 1 ya. Nah, 1 dikurangi 0,20 P sama dengan 0,8 P sama dengan 0,8 P sama dengan 3 ditambah 0,25 Q. Kemudian selanjutnya 0,8 P ini diubah ke pecahan. 0,8 P kalau diubah ke pecahan hasilnya 4/5. Diperoleh gini ya. 0,8 kalau diubah ke pecahan berarti 8/10. Disederhanakan jadi 4/5. Nah, ini hasilnya ini. Kemudian 4/5 P sama dengan 3 ditambah 1/4 Q. Nah, 1/4 ini diperoleh dari 0,25 Q. Jika diubah menjadi pecahan hasilnya segini, 1/4 Q. Kemudian P sama dengan 4/5 ditambah 1/4 Q per 4/5. Jadi 4/5 P ini 4/5-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagi ya, 4/5 gitu. Kemudian P sama dengan 3,75 ditambah 5/16. Nah, 5/16 ini diperoleh dari hasil ini ya, pembagian ini. Pokoknya kalian hitung hasilnya nanti 5/16 Q. Selanjutnya yaitu P sama dengan 3,75 ditambah 5/16 Q. Nah, 3,75 yang ada di ruas kanan ini pindah ke ruas kiri menjadi minus 3,75 sama dengan 5/16 Pi. P min 3,75 per 5/16. Nah, 5/16 ini diperoleh dari ini 5/16 yang ada di ruas kanan, kemudian pindah ke ruas kiri menjadi pembagi. Jadi, Q sama dengan P min 3,75 dikali 16/5. Nah, 16/5 tadi dari sini ya, karena ingat operasi matematika, kalau dia pindah ke atas berarti dibalik perkaliannya jadi 16/5. Kemudian Q sama dengan 16/5 P. Nah, ini masing-masing yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan 16/5. Jadi 16/5 P ini dikalikan dengan ini. Kemudian minus 3,75 dikalikan dengan 16/5. Selanjutnya Q sama dengan 16/5 P.
minus 60 per 5. Nah, 60 per 5 ini diperoleh dari sini ya. 3,75 dikali 16 per 5. Jadinya 60 per 5. Kemudian Q sama dengan 3,2P. 16 per 5. Jadi hasilnya di sini 3,2P. Kemudian 60 per 5. Hasilnya 12. Nah, selanjutnya kita cari harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak, yaitu QD sama dengan QS. Untuk QD tadi ya seperti yang di sini itu 13 min P sama dengan, nah untuk QS ini kita pakai yang persamaan ini tadi. Nah, QS sama dengan 3,2P minus 12. Kemudian 13 plus 12. Nah, 12 ini diperoleh dari sini ya, sama seperti pada awal tadi. Minus 12 yang ada di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi 13 plus 12. Kemudian sebaliknya 3,2P min P pindah ke ruas kanan menjadi plus P. 13 ditambah 12 sama dengan 25. 3,2P ditambah P. Kalau masih bingung, kalian ingat ya, ini 1, diingat-ingat 1. Pokoknya kalau tidak ada angkanya berarti kita anggap di sini 1. Berarti 3,2P ditambah 1P sama dengan 4,2P. Jadi nilai P itu P sama dengan 25 per 4,2. P sama dengan 5,95. Selanjutnya Q sama dengan 13 min P. Q ini di sini berarti jumlah penawaran. Kemudian nilai P tadi kita masukkan ke QD. Nilai QD yaitu 13 min P. Sini jadi Q sama dengan 13 min P. Q sama dengan 13 min nilai P tadi kan 5,95, kita masukkan jadinya 13 min 5,95. Q-nya sama dengan 13 dikurangi 5,95, hasilnya 7,05. Jadi harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak adalah PE aksen sama dengan 5,95 dari sini. QE aksen sama dengan 7,05 didapat dari sini. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai beban pajak yang ditanggung konsumen berapa persen. Sebelum mencari tahu pajak yang ditanggung konsumen, kalian harus mencari besar pajak proporsional setiap unit barang, yaitu dengan cara T dikali PE aksen. T ini nilainya dari besarnya pajak tadi, yaitu pajaknya kan 20%. Nah, kita ubah tadi menjadi desimal 0,20. Jadi nilai T di sini itu 0,20 dikali PE aksen. Kita cari PE aksen tadi kan nilainya di sini 5,95. Nah, berarti T dikali PE aksen sama dengan 0,20 dikali 5,95. Hasilnya sama dengan 1,19. Nah, baru setelah itu kita bisa mencari beban pajak yang ditanggung konsumen sebesar berapa persen. Yaitu dengan cara TK sama dengan PE aksen minus PE. PE aksen tadi diperoleh di sini ya. PE aksen sama dengan 5,95. Kita masukkan angkanya. Kemudian minus PE. Nilai PE tadi berapa di sini? PE sama dengan 5. Jadi PE aksen minus PE itu sama dengan 5,95 dikurangi 5. Hasilnya 0,95. Nah, untuk mencari presentasi persennya pajak yang ditanggung konsumen, kita carinya dengan cara 0,95 ini tadi dibagi dengan besarnya pajak proporsional setiap unit barang, yaitu nilainya 1,19. Berarti 0,95 per 1,19 dikali 100%. Nah, sama dengan diperoleh hasilnya 0,798 dikali 100% sama dengan 0,8. Nah,
0,8 ini diperoleh dari sini ya, 0,798 itu kalau dibulatkan menjadi 0,8, kemudian dikali 100%, sama dengan 80%. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, itu beban pajak yang ditanggung oleh produsen berapa persen. Nah, caranya yaitu TP sama dengan T min TK. T sama dengan, kemudian selanjutnya untuk mencari pajak yang ditanggung produsen yaitu dengan cara TP sama dengan T min TK. Nah, untuk T di sini nilainya memakai besarnya pajak proporsional setiap unit barang. Berarti nilai T di sini adalah 1,19. Kenapa bukan 0,20? Karena T di sini itu angkanya yaitu besarnya pajak per unit barang. Nah, kita cari per unit barang tadi kan nilainya 1,19. Nah, kalau 0,20 kan dia masih dalam bentuk presentasi nih. Nah, jadi yang digunakan T di sini adalah T besarnya pajak per unit barang. Jadi 1,19 didapat dari sini dikurangi 0,95. 0,95 dari sini ya, tadi TK. Jadinya 0,69. Nah, untuk mencari presentasinya yaitu kita bagi dengan besarnya pajak per unit barang tadi 0,69 di per 1,19 didapat dari sini, kemudian dikalikan dengan 100%, yaitu sama dengan 0,57% dikali 100% sama dengan 57%. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah berapa? Nah, kita cari jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu rumusnya T sama dengan QE action dikalikan dengan T. Nah, QE action tadi berapa? QE action sama dengan 7,05. 7,05 dikalikan T-nya tadi yaitu sebesar 1,19 sama dengan 8,38. Jadi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu sebesar 8,38. Lalu, soal nomor 2, diketahui permintaan barang X, QDX sama dengan 14 dikurang 6PX ditambah 4PY. Penawaran barang X, QSX sama dengan 8PX min 10. Permintaan barang Y, QDY sama dengan 9 min 5PY ditambah 6PX. Penawaran barang Y, QSY sama dengan 9PY min 3. Ditanyakan, harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar untuk masing-masing barang tersebut adalah, jawab persamaan 1. QDX sama dengan QSX. 14 min 6PX tambah 4PY sama dengan 8PX min 10. 14 min 6PX ditambah 4PY dari QDX atau permintaan barang X. Lalu 8PX min 10 dari QSX atau penawaran barang X. Lalu kita kelompokkan dari PX sampai ke PY. Min 6PX dikurang 8PX ditambah 4PY sama dengan min 10 dikurang 14. Lalu yang positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Karena 14 ini positif menjadi dirubah menjadi negatif. Jadi min 14PX ditambah 4PY sama dengan min 24. Jadi hasil dari persamaan 1 adalah min 24. 24. Untuk persamaan 2, QDY sama dengan QSY.
9 min 5 PY ditambah 6 PX sama dengan 9 PY min 3. 9 min 5 PY ditambah 6 PX dari QDY atau permintaan barang Y. Dan untuk 9 PY min 3 dari QSY atau penawaran barang Y. Lalu sama dikelompokkan lagi dari PX sampai ke PY. Jadi 6 PX min 5 PY dikurang 9 PY sama dengan min 3 dikurang 9. Lalu 6 PX dikurang 14 PY sama dengan min 12. Jadi hasil dari persamaan 2 adalah min 12. Dari sini. Lalu persamaan 1 dan 2. Min 14 PX ditambah 4 PY sama dengan min 24. 24 ini dari hasil min 14 ditambah 4. Lalu 6 PX dikurang 14 PY sama dengan min 12. Min 12 ini dari hasil 6 PX dikurang 14 PY. Lalu dikali 7 dan dikali 2. Kenapa dikali 7 dan 2? Karena agar hasil dari sini menjadi balance atau sama. Karena hasil dari sini tuh harus sama. Berapapun hasilnya, 29 atau 27, 30, yang penting dari kedua ini harus sama, harus balance. Nah, min 98 PX dari min 24 dikali 7. Lalu untuk 12 PX dari min 12 dikali 2. Jadi hasilnya 12 PX. Lalu min 98 PX tambah 28 PY sama dengan min 168. Dan 12 PX dikurang 28 PY sama dengan min 24. Lalu ditotalkan. Min 86 PX dari 68 dikurang 12 PX. Min 98 PX dikurang 12 PX. Jadi hasilnya min 86 PX. Sama dengan min 192. Itu dari 168 min 168 ditambah min 24. Jadi hasilnya min 192. Lalu PX ditambah min 192 dibagi min 86 dari sini. Jadi totalnya 2,23. Hasil dari min 192 dibagi min 86 sama dengan 2,23. Lalu PX sama dengan 2,23. 6 PX min 14 PY sama dengan min 12. Ini dari yang sudah dihitung tadi di sini. Lalu 6 dikali 2,23 dari hasil PX ini dikurang 14 PY sama dengan min 12. Lalu 13,38 dari hasil 6 dikali 2,23 dikurang 14 PY sama dengan
min 12. 14 PY sama dengan min 12 dikurang 13,38 dari sini. 14 PY sama dengan min 25,38 dari hasil. Min 12 dikurang 13,38. Jadi hasilnya min 25,38. Lalu PY sama dengan min 25,38 dibagi min 14 dari sini. Jadi hasilnya 1,812 hasil dari min 25,38 dibagi min 14. Lalu untuk UDX 14 min 6PX ditambah 4PY sama dengan 14 min 6 dikali 2,23 dari hasil 6PX ditambah 4 dikali 1,812 dari hasil PY sama dengan 14 min 13,38 dari hasil 6 dikali 2,23 ditambah 7,248 dari hasil 4 dikali 1,812. Jadi hasil dari 14 dikurang 13,38 ditambah 7,248 sama dengan 7,868. QDY sama dengan 9 min 5PY ditambah 6PX sama dengan 9 min 5 dikali 1,812 dari hasil PY ditambah 6 dikali 2,23 dari hasil 6PX sama dengan 9 min 906 dari hasil 5 dikali 1,812 ditambah 13,38 dari hasil 6 dikali 2,23 sama dengan 13,32. Jadi PX equilibrium 2,23 dari PX, lalu QX equilibrium sama dengan 7,868, PY equilibrium sama dengan 1,812 dari hasil PY, QY equilibrium sama dengan 13,32 dari hasil QDY. Nomor 3, diketahui permintaan P sama dengan 10 dikurangi Q, penawaran P sama dengan 4 ditambah 0,5 Q dengan subsidi 1,90 per unit barang, dan ditanyakan berapa persen besar subsidi yang diterima oleh konsumen, berapa persen besar subsidi yang diterima oleh produsen, dan berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kita operasikan terlebih dahulu penawaran dengan subsidi. Kita cari QS penawaran setelah setelah subsidi. Kita tuliskan terlebih dahulu fungsi penawarannya. P sama dengan 4 ditambah 0,5 Q. Kemudian 4 ditambah 0,5 Q dikurangi dengan subsidi yaitu 1,90. Kemudian kita operasikan bilangan yang sejenis yaitu 4 dengan 1,90. 4 dikurangi 1,90 hasilnya adalah 2,1. Kemudian kita turunkan 0,5 jadi P sama dengan 2,1 ditambah 0,5 Q. Setelah itu
kita pindahkan 2,1 ini ke ruas kiri. Jadi karena awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi P dikurangi 2,1 dan 0,5 tetap positif karena tidak pindah ruas. Setelah itu karena kita akan mencari Q, maka Q ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi Q sama dengan kita pindahkan P dikurangi 2,1 ke ruas kanan. Kemudian 0,5 ini kita jadikan pembagi. Jadi Q sama dengan P dikurangi 2,1 dibagi 0,5. Setelah itu Q sama dengan P di 1P dibagi 0,5 hasilnya adalah 2P. Dan 2,1 dibagi 0,5 hasilnya adalah 4,2. Maka kita dapat hasil QS sama dengan 2P dikurangi 4,2. Setelah itu kita operasikan permintaan dengan subsidi. Kita tuliskan fungsi permintaan yaitu P sama dengan 10 dikurangi Q. Karena kita akan mencari Q, maka Q ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi Q sama dengan 10 kita turunkan dan P kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya positif menjadi negatif. Jadi fungsi permintaan dengan subsidi adalah QD sama dengan 10 kurangi P. Kemudian untuk mencari harga kita gunakan atau kita operasikan perbandingan antara permintaan dan penawaran. Kita tuliskan hasil operasi kita tadi, yaitu permintaan 10 dikurangi P dan penawaran 2P dikurangi 4,2. Kita klasifikasikan bilangan yang sejenis, kemudian kita operasikan. 10 kita turunkan dan 4,2 ini kita pindahkan ke ruas kiri yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian 2P kita turunkan. P ini kita pindahkan ke ruas kanan yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian kita operasikan 10 ditambah 4,2 hasilnya adalah 14,2. Kemudian 2P ditambah 1P sama dengan 3P. Setelah itu karena kita akan mencari harga atau P, maka kita pindahkan P ini ke ruas kiri. Jadi P sama dengan 14,2, kita pindahkan 14,2 ini ke ruas kanan. Dan kita gunakan T ini sebagai pembagi. Jadi P sama dengan 14,2 dibagi 3. Hasilnya adalah P sama dengan 4,73. Setelah kita mengetahui nilai P, kita tuliskan kembali fungsi hasil dari operasi fungsi permintaan tadi, yaitu QD sama dengan 10 dikurangi P. Bedanya sekarang kita ganti P ini dengan nilai P itu sendiri yang sudah kita cari, yaitu P sama dengan 4,73. Jadi 10 dikurangi 4,73 sama dengan 5,27.
Setelah itu kita mendapatkan nilai harga dan jumlah barang, yaitu harga P sebesar 4,73 dan QE aksen sama dengan 5,27. Ini adalah nilai harga dan jumlah barang pada keseimbangan pasar setelah subsidi adalah P aksen atau harga 4,73 dan QE aksen sama dengan 5,27. Setelah itu, selain kita harus menghitung permintaan dan penawaran setelah subsidi, kita juga harus menghitung penawaran dan permintaan sebelum subsidi. Pada dasarnya, menghitung penawaran dan permintaan sebelum subsidi juga sama seperti tadi, hanya saja penawaran sebelum subsidi ini tidak dikurangi dengan nilai subsidi. Jadi kita tuliskan fungsi permintaan ini QD P sama dengan 10 dikurangi Q. Seperti biasa, karena kita akan mencari Q, maka Q kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi Q sama dengan 10 dikurangi P. Kemudian pada fungsi penawaran, kita tidak perlu mengurangi fungsi penawaran ini dengan nilai subsidi. Jadi langsung aja P sama dengan 4 ditambah 0,5 Q. Kita pindahkan 4 ini ke ruas kiri menjadi negatif. P dikurangi 4, kemudian kita turunkan 0,5 Q. Karena kita akan mencari nilai Q, maka kita pindahkan Q ini ke ruas kiri. Jadi Q sama dengan, kita pindahkan P dikurangi 4 ini ke ruas kanan. Jadi Q sama dengan P dikurangi 4. Kita jadikan 0,5 ini pembagi. Setelah itu 1P dibagi 0,5 sama dengan 2P dan 4 dibagi 0,5 sama dengan 8. Maka kita mendapatkan hasil Q sama dengan 2P dikurangi 8. Setelah itu, untuk mencari nilai P, seperti tadi, kita menggunakan hasil dari operasi pencarian permintaan dan penawaran tadi. Kita tuliskan penawaran dan permintaan tadi. QD sama dengan 10 dikurangi P, QS 2P dikurangi 8. Kita klasifikasikan, satukan bilangan yang sejenis. 10 kita turunkan dan 8 kita pindahkan ke ruas kiri. Yang awalnya negatif menjadi positif. 2P kita turunkan, kemudian P kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian 10 ditambah 8 sama dengan 18. 2P ditambah 1P sama dengan 3P. Karena kita akan mencari nilai P, maka kita pindahkan P ini ke ruas kiri. P sama dengan, kita pindahkan 18 ke ruas kanan. Kemudian kita gunakan 3 ini sebagai pembagi. Jadi P sama dengan 18 dibagi 3. Hasilnya adalah P sama dengan 6. Setelah itu, karena kita sudah mendapatkan nilai P,
maka tinggal kita cari nilai QE, yaitu dengan menggunakan fungsi hasil operasi fungsi penawaran tadi, yaitu QE sama dengan 2P dikurangi 8. Kita ganti P ini dengan nilai P-nya itu sendiri yang sudah kita hitung tadi, yaitu P-nya adalah 6. 2 dikali 6 dikurangi 8 sama dengan 6 kali 2 12 dan dikurangi 8 sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan hasil harga dan jumlah barang sebelum subsidi adalah harga atau P sama dengan 6 dan jumlah barang atau QE sama dengan 4. Jadi kesimpulannya adalah jadi harga dan jumlah barang pada keseimbangan pasar yang sebelum subsidi adalah P sama dengan 6 dan QE sama dengan 4. Setelah itu tinggal kita mencari besar subsidi yang diterima konsumen dalam bentuk persen. Rumusnya adalah harga sebelum subsidi dikurangi dengan harga setelah subsidi, yaitu P dikurangi P aksen. 6 dikurangi 4,73 hasilnya adalah 1,27. Karena dipertanyakan dalam bentuk persen, maka 1,27 dikali 100%. Kemudian jangan lupa untuk dibagi dengan nilai subsidi 1,90. 1,27 ini kita bagi dengan 1,90. Hasilnya adalah 0,6684. Kemudian kita kali dengan 100%. Hasilnya adalah 66,84%. Kemudian besar subsidi yang diterima produsen. Rumusnya adalah subsidi dikurang dengan subsidi yang diterima oleh konsumen, yaitu 1,90 dikurangi 1,27. Hasilnya adalah 0,63. Kemudian karena ditanyakan dalam bentuk persen, maka 0,63 ini dikali 100% dibagi 1,90. 0,3 dibagi 1,90 hasilnya adalah 0,3315. Kemudian dikali 100% hasilnya adalah 33,15%. Setelah itu, pertanyaan ketiga, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jumlah barang setelah subsidi atau QFX aksen dikali dengan subsidi, yaitu 5,27 dikali 1,90 hasilnya adalah 10,013. Jadi subsidi yang diterima oleh konsumen adalah jadi besar subsidi yang diterima
oleh konsumen adalah 66,84%. Kemudian subsidi yang diterima oleh produsen adalah 33,15%. Dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah 10,013. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.